Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervana Aisyah Fernanda, peserta Latsar CPNS dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 2, Kelompok 4, NDH 37. Pembelajaran Agenda 3 dibimbing oleh Widya Iswara Bapak Zulfatah SPD MM. Video kali ini tentang Aku, Smart ASN, dan instansiku. Pembahasan yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu profil instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, jenis layanan yang diberikan, standar yang harus dicapai, serta keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, profil instansi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong berlokasi di Jalan Insinyur PHM Nur nomor 17B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah menjalankan visi pembangunan Kabupaten Tabalong, yaitu mewujudkan kemandirian perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, keluarga sejahtera, dan berkualitas menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Dan misinya adalah, yang pertama, mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan dan PUG serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang kedua, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyelenggaraan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak. Yang ketiga, mewujudkan pengendalian jumlah penduduk melalui pelayanan KB. Dan yang keempat, mewujudkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Unsur-unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong terdiri dari Bapak Dr. Andes Haji Rusmadi MM sebagai Kepala Dinas, Bapak Insinyur Zainal Hasan sebagai Sekretaris, Ibu Farina Prawitasari SE sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Selviati SPC sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bapak Dr. Andes Ahmad Saipullah sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, Bapak Ahmad Yani SKM sebagai PLT Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga. Saya pribadi berada di bawah sekretariat sebagai verifikator keuangan. Verifikator keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, menerima, mencatat, dan meneliti konsep surat permintaan pembayaran atau SPP beserta data dukung dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kekeliruan. Yang kedua, menerima, mencatat, dan meneliti konsep surat perintah membayar atau SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kekeliruan. Yang ketiga, meneliti pengajuan dana kegiatan dan kesesuaian jenis rekening belanja serta ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kekeliruan. Yang keempat, menerima dan memverifikasi kelengkapan surat pertanggungjawaban atau SPJ beserta bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menguji keabsahan dan kebenaran. Dan yang kelima, meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas. Jenis layanan yang diberikan. Yang pertama, memastikan dokumen surat pertanggungjawaban yang diperiksa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam bekerja dengan teknik verifikasi yang berkualitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, kompetensi profesional, terdiri dari menguasai tupoksi yang dijalani dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dalam bekerja. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian, mampu menjadi teladan yang baik. Dan yang ketiga, kompetensi sosial,
mampu berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi kepada rekan kerja maupun pimpinan. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dan bersinergi serta mendukung tujuan instansi terkait. Peran verifikator keuangan sebagai pemeriksa SPJ sama pentingnya dengan jabatan lain untuk memberikan pelayanan pemeriksaan yang profesional serta memperhatikan mutu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Terlebih di era global dan digital sekarang, verifikator keuangan harus paham mengenai SIPD agar dapat meningkatkan kinerja. Yang kedua, verifikator memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, tugas pokok dan fungsi sebagai verifikator keuangan dapat terlaksana sehingga terwujud tujuan, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi instansi. Mari menjadi Smart ASN, yaitu dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai verifikator keuangan berdasarkan core values berakhlak di era digitalisasi saat ini. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.